Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah secara online. Ini adalah ibadah online daripada gereja SIB Citylink Church Kuala Lumpur. Apa kabar semua? Diharapkan kita tetap sehat, bersemangat bersama dengan Tuhan. Walaupun kita masih lagi tak dapat datang ke gereja untuk ibadah fizikal, namun biarlah walaupun secara online semangat kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan itu adalah yang terutama sekali. Mari kita ambil sedikit waktu, tinggalkan message di ruang chat box, kata-kata berkat. Mungkin saja kata-kata berkat tersebut memberi semangat dan dorongan juga kepada teman-teman kita yang bersama mengikuti kita ibadah online pada hari ini. Makluman lebih awal, hari ini diadakan perjamuan suci. Diharapkan kita semua telah pun menyediakan air dan roti perjamuan yang bersesuaian. Kita akan menunggu arahan daripada pastor gereja dan selepas itu kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan suci ini. Mari kita persiapkan diri kita sebelum kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini, kita persiapkan diri kita biar Roh Kudus yang diam di hati kita memimpin kita dan biar pertolongan Tuhan Yesus Kristus menjaga kita sepanjang ibadah online ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin doa pembukaan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang begitu baik di dalam kerajaan syurga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Kami datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Ini adalah ibadah online kami. Walaupun secara online Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu terlebih dahulu. Daripada awal, pertengahan sehingga akhirnya Tuhan Yesus, biar semuanya berjalan dengan begitu baik sekali Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk datang kepada-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat bersama, beribadah bersama dengan kami Tuhan. Serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga teman-teman kami yang lain Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dengan begitu baik sekali Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan puji sembah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan khotbah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah pun berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terimalah penyembahan ini sebagai ucapan syukur dan doa kami kepada-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Engkau Tuhan yang beserta kami. Engkau Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kami sendirian. Naikkan suaramu, katakan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hamba Kamu percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pujian, hormat dan kemuliaan dapat kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Mujizat penuaian akan terjadi bagi negara kita. Saya percaya kita mempersiapkan hati kita sekarang untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat tercurah di hidup kita. Amin. Baiklah jemaat, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan sekali lagi penyembahan ini. Ketika Yesus memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan
mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Galatia 6 ada mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ada amin? Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Hey, Yesus, haleluya. Segalanya bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami menyatakan bahwa kami mengikuti Engkau selamanya, Yesus. I have decided, Lord, to follow you and no turning back, Lord Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every
Shalom jemaat kekasih, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas bahwa pada minggu ini kita akan meneruskan acara perjamuan kudus. Saya harap jemaat sekalian telah menyediakan air dan juga rotinya, dan kita akan melakukan acara ini bersama-sama. Dan sebelum kita melakukan acara ini, mari kita baca dulu dalam satu pembacaan firman yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Jemaat kekasih yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana yang biasa kita lakukan, bahwa acara perjamuan kudus ini merupakan acara yang penting untuk kita lakukan. Ketika kita terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam upacara ini, jemaat kekasih, itu berarti kita sama-sama mengambil bahagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita mengambil bahagian dalam upacara ini, juga dikatakan bahwa kita turut menyatakan ataupun bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai ia datang kedua kali ke dunia ini. Jemaat kekasih, dalam upacara ini juga mengingat akan kita tentang kasih Kristus dan karya penyelamatan yang telah Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Melalui kasih-Nya, jemaat kekasih, kita diselamatkan dan kita hidup hari ini. Itu disebabkan karena kasih Tuhan yang mengizinkan kita ada seperti mana kita ada pada hari ini. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita melakukan upacara ini, Pastor senang sekali mengingatkan kita seperti mana ketetapan yang sudah dilakukan. Setiap jemaat Tuhan yang belum dibaptis, jemaat Tuhan bertahan dalam mengikuti upacara ini dulu, sampailah saudaraku satu waktu engkau diizinkan, setelah engkau dibaptis, dan kau akan diizinkan untuk mengambil bahagian bersama-sama. Oleh itu saudara boleh berdoa di tempatmu dan bukalah hatimu, sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini, sebagai persiapan dirimu sebelum engkau menyerahkan dirimu dibaptis. Oleh itu jemaat kekasih yang sudah menyediakan air anggurnya ataupun sirap merah dan juga rotinya, dipersilakan sediakan bersama-sama. Nah, saudara, kita sama-sama angkat roti kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita angkatkan roti kita, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Mari kita angkatkan cawan kita. Mengucap syukur lalu
memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Pastor pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mengambil bahagian dalam upacara perjamuan kudus. Berkati jemaat Tuhan yang sudah terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam upacara ini. Kiranya Bapa di sorga berkat daripada upacara ini membawa kami untuk lebih setia mengikuti Yesus Kristus dalam hidup kami. Kiranya Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu yang kami pegang, kami mau turut bersaksi, menyatakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Diberkati jemaat sekalian yang sudah mengambil bahagian dalam upacara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan kita dapat bertemu pada hari ini menerusi acara ibadah online. Saya yakin jemaat kekasih yang setia mengikuti ibadah, pasti jemaat Tuhan diberkati dan iman kita diteguhkan. Jemaat yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana yang kita sedia maklum saudaraku, gereja kita telah membuat campaign tema sepanjang tahun ini saudaraku. Dari bulan Januari dan kini kita masuk atau melangkah ke bulan September. Dari bulan Januari hingga ke bulan April kita telah membahas topik-topik yang berkaitan dengan bergairah untuk Tuhan. Dan setelah itu kita beralih kepada tema penggal kedua, yaitu bergairah untuk community yang membangun. Itu tema yang baru saja kita selesai dan kita telah mengikuti pelajaran-pelajaran ataupun khotbah-khotbah yang berkaitan dengan community yang membangun. Pasti saudaraku, ketika kita mengerti tentang mengapa community itu penting, pasti kita menghargai community yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Pada bulan September hingga bulan Desember saudaraku, kita memilih lagi satu topik ataupun tema, yaitu bergairah untuk berimpact. Dan dalam tema ini saudaraku, kita banyak memberi penekanan-penekanan bagaimana kehidupan kekristenan kita itu membawa impact. Daripada teks pembacaannya kita boleh rujuk dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang mana saudaraku, kita ini adalah orang-orang yang telah ditarik keluar dari kegelapan. Berarti orang yang berdosa dipanggil keluar. Berarti kita telah diselamatkan dan dipersiapkan untuk melakukan tugas yang mulia sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi disitulah kita saudaraku diingatkan supaya kita bergairah untuk berimpact. Ada semangat, ada kerinduan untuk berimpact. Seperti mana dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, kita diminta untuk bersama-sama melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Itulah tujuannya saudara. Bagaimana kita berimpact? Kita memberitakan berita baik itu dan menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Oleh itu jemaat kekasih, kita berdoa kiranya melalui campaign daripada penggal ketiga ini saudaraku, membawa kita terus bersemangat untuk terus berimpact
dimanapun kita berada. Demikian penjelasan tentang campaign, tema yang perlu kita laksanakan bersama dalam bulan September ini sehingga bulan Desember. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui campaign daripada tema penggal ketiga ini. Haleluya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sesuai daripada tema ataupun campaign pada bulan September ini, kita akan mulai campaign ini dengan satu pembacaan yang terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-54. Hanya satu ayat. Dan pastor akan membacanya. Jemaat boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen yang ada di hadapan kita. Dari terjemahan baru, firman Tuhan berkata demikian. Setibanya di tempat asalnya, yaitu di Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pastor akan pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat firman yang telah kami baca sebentar tadi. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena kami ada kesempatan, bahkan banyak kesempatan untuk membaca firman, mempelajari firman. Kiranya Bapa, kami benar-benar manfaatkan waktu yang ada untuk belajar firman, supaya kami dilengkapi oleh kebenaran-Mu dan siap melayani jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus telah percayakan kepada kami. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di sorga, dari permulaan sampailah berakhir pemberitaan ini. Nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan. Nama-Mu Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kiranya Bapa di sorga, melalui pemberitaan firman ini dapat membuka hati kami, dapat menerangi mata rohani kami, agar kami memiliki jiwa ataupun roh yang peka akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Hamba serahkan permohonan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada pembacaan firman ini, kita akan mempelajari satu tema, yaitu tauladan Kristus dalam pelayanan. Saudara kekasih, kalau kita membaca keseluruhan daripada bahagian ataupun perikop firman yang telah dibaca sebentar tadi, saudaraku, di dalam bahagian itu kita melihat tulisan tebalnya, yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Dan di situ kita dapat mengerti bagaimana Kristus berhadapan dengan cabaran ini. Pada waktu dia masih ada dalam tubuh manusianya, dia melakukan tugas pelayanannya, saudaraku, dalam menyelesaikan misi yang Allah Bapa telah percayakan kepadanya. Jemaat yang saya cinta dalam Tuhan, disitulah kita dapat melihat bagaimana cabaran-cabaran yang Kristus lalui dalam kehidupannya. Namun saudaraku, sungguh pun ada cabaran. Kristus, kita lihat di sana saudaraku, perkara itu tidak menjadi halangan untuknya meneruskan tanggung jawabnya, meneruskan pelayanan ataupun misi Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, kita lihat dari pendahuluan khotbah ini, kita lihat bersama bagaimana
Kristus adalah tauladan dalam melaksanakan misi Allah Bapa. Dia melayani dengan sepenuh hati, saudaraku. Dia melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena dia mengetahui bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan, yang harus murid-muridnya lihat dan harus mereka lakukan pada waktu Kristus pulang ke sorga ataupun pada waktu Kristus kembali ke sorga. Pelayanan adalah kesempatan untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Berarti saudaraku, setiap kita ada tanggung jawab. Sebagai orang yang percaya, kita diberi tanggung jawab melayani. Dan dikatakan itu adalah kesempatan menjadi seperti Kristus. Maksudnya dalam kehidupan kita ada tanggung jawab melayani orang-orang yang Kristus telah percayakan kepada kita. Ketika dia berada di bumi ini, dia selalu memenuhi semua keperluan manusia. Itulah yang Yesus lakukan. Dan Yesus tidak selalu diberi ucapan terima kasih. Kalau kita baca keseluruhan Injil, saudaraku, dia tidak mendapat appreciation daripada manusia, ya, dan tidak selalu dihargai oleh orang yang dia layani. Namun saudaraku, hal itu tidak sedikit pun saudaraku mengurangkan semangatnya untuk tetap berimpact. Inilah tauladan Kristus dalam pelayanan yang kita perlu pelajari, saudara. Kadang-kadang saudaraku, sebagai manusia, apabila kita melakukan pelayanan, ketika kita tidak dihargai, ya kadang-kadang dalam hati kecil kita, saudaraku, ada sesuatu yang kita rasa bahwa apa yang kita lakukan, kesungguhan yang kita lakukan dalam pelayanan ketika tidak dihargai, ada rasa semangatnya sedikit mengecil, saudaraku, ya, ataupun semangat kita agak kurang. Tapi tauladan Kristus yang kita belajar hari ini, dia tidak terpengaruh dengan kata-kata penghargaan dari manusia. Sungguh pun dia tidak dihargai ataupun dia dihargai, dia tidak terpengaruh, saudaraku. Dia tetap setia dan tekun melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kita belajar daripada Yesus Kristus. Daripada tema ini, jemaat kekasih, kita mempelajari 2 poin yang berkaitan dengan tauladan Kristus dalam pelayanan. Nah, yang pertama di sana kita lihat Kristus menghadapi cabaran dalam pelayanan dengan tenang. Ya, dia menghadapi cabaran itu dengan penuh ketenangan, saudaraku. Saat kita berhadapan dengan apapun cabaran, ketika kita hadapinya dengan tenang, saudaraku, kita akan melalui ataupun kita akan hadapi perkara itu, saudaraku, dengan kemenangan. Itu yang Kristus lakukan. Kalau kita baca daripada Matius pasal 13 ayat 54, setibanya di tempat asalnya, lihat itu di tempat Yesus di mana dia dilahirkan, yaitu di kota Nazaret, saudaraku. Dan Yesus mengajar orang di situ. Kadang-kadang, saudaraku, dalam persepsi kita, waktu kita mengajar di tempat kita sendiri, saudaraku, ada hal-hal yang kadangkala menuduh kita. Kenapa? Karena orang sudah tahu siapa diri kita, betul? Kadang-kadang hal itu dapat mempengaruhi kita dan membuat kita kadang-kadang mungkin malu ataupun segan untuk melakukan pelayanan yang telah dipercayakan. Tapi lain dengan Yesus, saudaraku. Dia all out. Dia mengajar orang-orang yang ada di rumah ibadat dengan penuh kasih. Dan dikatakan, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Lihat, saudaraku,
Apa yang orang lihat tentang Kristus? Dia adalah seorang anak tukang kayu, orang yang biasa. Tapi menurut Kristus, saudaraku, apa pandangan manusia tentang dia? Apakah itu menghalangnya untuk melakukan tugas pelayanan? Apakah itu menghalangnya melakukan tanggung jawabnya? Tidak, saudaraku. Langsung tidak, saudaraku. Dikatakan dalam pelayanan Tuhan, dikatakan dalam pelayanan Yesus, dia mengajar penuh kuasa dalam rumah ibadat. Dalam pelayanan Tuhan, roh yang sensitif dan hati yang lembut sangat penting, saudaraku, dalam pelayanan Tuhan. Nah, itu yang Kristus miliki. Saudaraku, bukan oleh karena Kristus itu adalah Tuhan, maka dia memiliki apa yang telah disebut sebenarnya tadi. Ini terjadi, saudaraku, pada waktu Kristus berada dalam kemanusiaannya, tubuh manusianya. Apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang dirasakan oleh manusia, itu juga yang dia rasakan. Namun, saudaraku, inilah yang Kristus miliki. Dia memiliki roh yang sensitif. Kenapa pada waktu dia melihat orang yang ada di dalam rumah ibadat itu, dia mengerti apa yang menjadi keperluan mereka. Dan itulah yang ada pada Kristus. Kristus menghadapi cabaran dalam pelayanan dengan tenang, dalam arti kata, orang banyak mengagumi dia. Walaupun, saudaraku, dia berhadapan dengan situasi yang mana orang banyak sudah mengetahui latar belakang Kristus, tidak sedikit pun hal itu menggugat tanggung jawabnya, saudaraku. Itu sebabnya dia lakukan dengan setia. Kadang-kadang, saudaraku, dalam hidup kita pun terjadi seperti itu. Kita mungkin dulu adalah seorang yang bekas, orang yang mungkin dikenal jahat di daerah kita ataupun dalam keluarga kita. Dan hal itu kadang-kadang, saudaraku, membuat kita menahan diri kita untuk menyatakan perubahan-perubahan, mujizat-mujizat yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Sebenarnya, saudaraku, apa yang kita belajar daripada Kristus di sini, hal-hal yang mungkin menurut tanggapan orang bahwa dia adalah manusia yang biasa, apalagi dari keturunan yang sederhana. Namun, saudaraku, hal itu tidak menghalang Kristus untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan dikatakan, saudaraku, dia melayani dengan penuh kasih walaupun muncul penolakan terhadapnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-55 di sana, apa respon orang banyak pada waktu Yesus mengajar, pada waktu mereka mengetahui dia. Dalam ayat 55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bayangkan, saudaraku, pada waktu orang-orang yang mendengar Yesus memberi komen seperti ini, namun hal itu tidak sama sekali mempengaruhi semangat Yesus untuk mengajar orang dengan penuh kasih, saudaraku. Ini yang kita lihat daripada tauladan Kristus dalam dia berhadapan dengan cabaran dalam pelayanan. Dia tenang, saudaraku. Dia tenang. Bukan berarti dia tenang dan tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Dia sadar, dia tahu semuanya. Namun, saudaraku, itu tidak sedikit pun membuat hatinya tawar, saudaraku. Itu yang kita belajar daripada tauladan Kristus. Satu-satunya jalan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan untuk respon adalah dengan bertanya. Ya, kita selalu perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan? Seharusnya inilah pertanyaan yang
selalu muncul dari jiwa kita. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6, ya, kita baca bahagian ini dulu. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa makna semua ini, saudaraku? Saudara kekasih, daripada pembacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6 tadi, saudaraku, ada satu kata yang kita dapat simpulkan, kita tidak dapat melakukan segala sesuatu, tetapi kita dapat melakukan sesuatu. Ini yang Kristus inginkan, saudaraku, kita lakukan. Seperti mana kerinduan Kristus dalam melakukan tugas ataupun misi Allah Bapa terhadapnya, saudaraku. Demikian juga, saudaraku, dengan kehidupan kita, dalam kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, seperti mana tauladan Kristus sendiri yang telah Dia tunjukkan kepada kita, ataupun yang telah Dia tinggalkan kepada kita. Berikut, saudaraku, kita melihat poin yang kedua, ya. Bagaimana tauladan Kristus dalam pelayanan. Poin yang kedua, ancaman dalam pelayanan bukanlah halangan bagi Kristus untuk terus berkarya, ataupun bagi Kristus untuk terus melakukan tanggung jawabnya dalam pelayanan. Dalam Matius pasal 14 ayat 1 hingga 12, apabila kita membaca bahagian itu, saudaraku, dikatakan bagaimana Herodes dikatakan dia benar-benar memiliki niat ataupun rencana untuk membunuh Yesus dalam pelayanan. Sehingga apa yang dikatakan dalam bahagian itu, saudaraku, apa yang terjadi dengan Yohanes, kepalanya dipanggal. Kalau kita melihat dalam pasal Matius pasal 14 ayat 10 dikatakan di sana, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Itulah yang terjadi, saudaraku, dalam pelayanan Yesus pada waktu itu. Dan hal itu, saudaraku, tidak sama sekali menghalang Kristus dalam melakukan tanggung jawabnya. Dikatakan, saudaraku, ancaman dalam pelayanan bukanlah halangan. Ancaman Herodes terhadap Yesus itu tidak menggugat pelayanannya. Ini yang Kristus telah tunjukkan, saudaraku, tauladan yang Kristus telah tunjukkan. Segala halangan-halangan yang terjadi itu, saudaraku, bukanlah halangan untuk Yesus meneruskan tanggung jawabnya. Saudara, tidak jauh bezanya dengan keadaan kita, pribadi yang sudah diselamatkan. Dalam hidup kita, saudaraku, tentu sekali banyak halangan-halangan untuk kita meneruskan tanggung jawab kita, meneruskan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Persoalannya, apakah hal itu menjadi halangan untuk kita terus bersaksi? Apakah halangan-halangan itu menghalang kita untuk tidak lagi giat dalam pelayanan Tuhan? Kristus sendiri telah lalui semua itu, saudara. Bahkan mengalami ancaman bunuh sekalipun, Kristus tidak tergugat dengan keadaan itu. Namun dia tetap melayani orang-orang yang ada di komunitinya. Yesus tetap melayani jiwa-jiwa yang haus akan Dia. Kuasanya tetap menarik banyak orang percaya kepadanya. Melihat bagaimana respon Kristus terhadap keadaan, situasi yang terjadi itu, saudaraku, apa yang Kristus lakukan? Dia tetap tenang dan tetap fokus melayani jiwa-jiwa yang
memerlukan Dia dalam hidup mereka, saudaraku. Dikatakan dalam Matius 14 ayat 20, dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara, ini adalah sesuatu yang Kristus lakukan. Dalam ancaman-ancaman Herodes yang dia hadapi, saudaraku, dia tetap fokus kepada jiwa-jiwa yang memerlukan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga, saudaraku, bukan hanya Kristus, dia menyediakan kepentingan rohani orang-orang yang mendengar dia pada waktu itu. Pada masa yang sama dia juga menyediakan kepentingan jasmani orang-orang yang mendengar Kristus pada waktu itu. Saudara, kita perhatikan di sini, pelayanan yang Kristus lakukan ini, dia tidak sama sekali, saudaraku, tergugat dengan ancaman yang datang kepadanya. Dalam Markus pasal 6 ayat 44 yang dikatakan di sana, saudaraku, yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Bayangkan, saudaraku, Kristus menyediakan yang terbaik dalam pelayanannya. Itulah yang dia lakukan. Nah, menurut apa yang kita ketahui tentang Herodes, saudaraku, dia adalah pribadi yang memiliki iri hati dan juga dikuasai si jahat. Itu sebabnya, saudaraku, dia tidak senang pada waktu Kristus hadir dalam pelayanan yang ada di kotanya pada waktu itu. Tapi, saudaraku, apa yang kita perhatikan, ancaman itu tidak sama sekali, saudaraku, menghalang Kristus berkarya. Saudara, kembali kepada pelajaran rohani kita pada hari ini. Begitu banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Apalagi sedang kita berhadapan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Apakah itu dapat menghalang kita untuk bersaksi? Ataupun mungkin kita sudah mulai tidak bersemangat lagi untuk berkarya bagi Kristus atau melayani Kristus dalam hidup kita. Mari kita belajar, saudaraku, daripada tauladan Yesus sendiri. Apa yang dia hadapi, saudaraku, kesukaran-kesukaran yang dia hadapi dalam hidupnya, dia sama sekali, saudaraku, tidak mundur, saudaraku. Dia tetap fokus kepada Bapa di sorga. Dia tetap fokus kepada jiwa-jiwa yang ada di hadapannya. Saudara kekasih, sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita bulatkan hati kita, persiapkan diri kita untuk siap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di community kita pada hari ini, saudaraku. Akhir daripada khotbah ini dikatakan, saudaraku, Yesus tidak terpengaruh oleh situasi ataupun keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Itu yang kita pelajari daripada sikap Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus senantiasa fokus pada misinya atau rencana penyelamatan dari Allah Bapa sendiri. Ia menghadap tantangan, baik itu daripada murid-muridnya, baik itu daripada pejabat tinggi ataupun orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sekampung dengannya, saudaraku. Hal itu pun tidak menggugat tanggung jawab yang ada di dalam hati Yesus pada waktu itu. Namun semua situasi itu tidak menjadi halangan untuk Yesus berkarya. Dia tetap giat, fokus melakukan tanggung jawabnya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita kembali fokus terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk membawa kita benar-benar mengalami dan
memiliki tauladan Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Untuk kita merealisasikan campaign tema pada bulan ini saudaraku sehingga bulan Desember, yaitu bergairah untuk berimpact. Itulah kerinduan kita bersama saudaraku. Demikian penyampaian firman Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Sebelum kita berdoa saudaraku, sekali lagi pastor ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk komitmen jemaat Tuhan, semangat kita dalam kita berjuang berhadapan dengan situasi negara kita yang kini saudaraku kita ketahui bahwa keadaan yang berlaku ini saudaraku sangat menuntut ketaatan kita untuk terus tekun berdoa. Oleh itu pastor menggalakkan kita bersemangat dalam doa kita, baik secara pribadi maupun secara korporat. Kita terus tekun berdoa saudaraku. Kita yakin pada waktu kita terus menaikkan doa kita, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab seru doa kita. Jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga atas berkat firman yang telah kami terima pada hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman, beri kami kekuatan, semangat, gairah untuk terus berkarya, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian, dimanapun mereka berada ketika ini. Hamba berdoa Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin setiap pribadi. Hamba juga serahkan dalam tangan Tuhan untuk komitmen jemaat sekalian melalui apa yang telah mereka berikan buat pelayanan-Mu Tuhan, baik melalui doa mereka, baik melalui komitmen dalam hal memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, dan apapun bentuk sokongan yang telah dilakukan. Kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga serahkan kegiatan atau pekerjaan kami sepanjang minggu yang akan datang. Mohon perlindungan-Mu Bapa di sorga. Darah Kristus yang melingkupi kami, menjaga, melindungi kami, agar kami terhindar daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan juga rencana jahat manusia. Biarlah kami sentiasa berada di dalam keadaan selamat oleh karena tangan kuasa Tuhan yang melindungi, menaungi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan yang disampaikan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor David atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Wow, bukan firman Tuhan itu kita dapat belajar sesuatu lagi. Ada kita buat catatan? Mungkin catatan yang kita buat ini kita boleh kongsikan kepada teman-teman kita yang tidak dapat ikut ibadah kita pada hari ini. Nah, memberkati bukan kalau kita kongsikan kepada teman-teman kita? Untuk hari ini ada beberapa perkara yang ingin kami sampaikan untuk kita tahu lebih awal. Yang pertama adalah pemimpin bersama aktivis yang dibuat pada minggu kedua dan keempat pada setiap bulan, diadakan setiap hari Ahad bermula pada pukul 1.30 petang. Semua pemimpin dan aktivis diharapkan dapat untuk ikut bersama-sama. Di sini kita didorong bersama, kita berkongsi berkat bersama-sama untuk kita saling membangun. Itu adalah sangat penting untuk kita berjalan bersama-sama menuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah
Prayer meeting gereja kita dibuat seperti biasa setiap hari Rabu malam jam 8. Bagi jemaat yang mungkin tidak pernah mengikuti prayer meeting ini, kami sangat-sangat mengalurkan untuk anda ikut bersama-sama. Prayer meeting ini bukan saja untuk pendoa tapi kepada kita semua, kerana kita juga adalah berdoa bukan setiap waktu. Jadi, jangan lepaskan peluang ini. Mari bersama-sama mengikuti prayer meeting gereja kita. Selanjutnya, kita masih dalam minggu doa dan puasa anjuran inisiatif 40 hari. Diharapkan kita semua sama-sama mengikuti sehingga kepada akhirnya. Dan jangan lepaskan peluang ini. Penutupan doa dan puasa inisiatif ini adalah pada 16 September. Dan pada hari tersebut akan diadakan ibadah untuk kita bersama-sama berdoa dan menutup doa puasa dan inisiatif 40 hari ini. Dan yang terakhir, kepada jemaat yang ingin memberi persepuluhan, persembahan, janji iman atau apa saja pemberian, anda boleh salurkan kepada akaun bank milik gereja atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield di nombor 314-643-4014. Dan setelah anda selesai membuat transaksi, anda boleh emailkan kepada email gereja ataupun kepada bendahari gereja kita seperti yang tertera di poster ini. Dan sebelum akhir ibadah ini, mari kita bersama-sama tetap jaga SOP. Walaupun kita sudah mendapat 2 dos, namun masih ada risiko untuk kita terkena COVID-19. Jaga SOP, jaga diri, keluar bila perlu. Berdoalah minta perlindungan daripada Tuhan bila kita keluar, dimanapun kita berada, agar Tuhan Yesus Kristus menjaga dan bersama dengan kita. Gunakan waktu yang ada ini adalah kesempatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Pantun daripada saya, hendak berlari sebegitu jauh, kerana hidup satu perlombaan, iman tetap berdiri teguh. Yesus yang terutamakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan ingatlah janji Tuhan Yesus Kristus, Dia menyertai kita sehingga kepada akhir zaman. Ya Bapa kami yang di syurga, sucilah namamu, datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di syurga. Berilah kami makanan untuk hari ini, ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.